Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jatuh, tidak berpura-pura tidur atau berpura-pura belajar ketika diamani orang tua. Ketika kita diamani orang tua, kita seharusnya melaksanakan, bukan berpura-pura sebagai bukan berpura-pura belajar atau masih pura-pura tidur atau masih segala macam lah soal menunda yang diamanai orang tua. Kedua, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. Ketika nilai ujian sudah keluar, seharusnya kita memberikan kepada orang tua meskipun nilai itu jelek ataupun bagus. Kita tidak belum menyembuhkan satu apapun kepada orang tua. Tiga, tidak melebihi uang pembayaran buku, tidak sebagainya mestinya. Ketika kita disuruh bayar buku seharga 360, kita seharusnya meminta kepada orang tua 360, bukan melebihkan 370. Tidak boleh. Keempat, mengambil uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Ketika kita disuruh belanja ke pasar dan harga yang disuruh orang tua membeli tadi melebihi berkurang dari uang yang dikasih orang tua, seharusnya kita mengasih kembaliannya lagi kepada orang tua. 5. Berkata terus terang apabila kita melakukan kesalahan seperti memecahkan piring. Lah, ini yang suka disembunyikan dari seusia kita ya. Ketika kita disuruh mencuci piring, kita tak sengaja piring itu jatuh dari tangan kita, kan pecah. Nah, kita itu suka berbohong, misalnya gini, nggak tahu, aku tadi nyuci piring ya biasa aja, nggak sampai pecah kayak gini. Nah, itu tidak boleh, karena kita tuh seharusnya bisa bicara apa adanya pada orang tua gitu loh. Kayak sekalian keluarga itu kan bisa diajak diskusi atau gimana. Kita ya juga harus menyampaikan kesalahan kita kepada keluarga meskipun kesalahan itu sekecil apapun. 6. Dalam lingkungan masyarakat, tidak melakukan suap kepada polisi ketika kena tilang polisi. Nah, biasanya di kendaraan ya, di lampu merah gitu biasa banyak polisi ketilang. Setelah itu kan biasanya anak-anak seusia aku kan tidak membawa helm, STNK tidak punya, SIM tidak punya, itu sangat dilanggar oleh polisi. Nah, dari itu biasanya suka menyembunyikan uang di tangannya gitu, itu kan tidak boleh, harus menaati peraturan. Ketujuh, tidak melebihi takaran timbangan harga agar mendapatkan keuntungan berlebih. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pedagang. Nah, kan pedagang kan sama-sama kan bekerja mencari uang, kita kan bekerja di lain meskipun tidak seperti dia kan, untuk memberi makanan keluarga kita. Nah, seharusnya pedagang kan harus tahu bagaimana takaran timbangan dan tidak boleh dilebihkan. 8. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, biasanya di ibu-ibu atau bapak-bapak dan anak-anak seusia aku ya, saat lampu merah itu masih jalan terus nggak mau berhenti, itu seharusnya tidak boleh, karena kan sudah diterapkan rambu-rambu lalu lintas kan harus ditepati. Dalam misalnya lampu merah berhenti, untuk lain posisi itu bisa jalan, kalau sama-sama berjalan kan bisa terjadi kecelakaan. Setelah itu 9. Berjualan makanan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia. Nah, ini harus dimengerti oleh pedagang-pedagang. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai membuat anak orang lain itu sakit dengan membeli makanan itu tadi. Ke-10 yang terakhir ya, tidak memilih pimpinan yang aksi cuman agar dipilih kembali ya. Biasanya ini dalam usia 17 tahun ya, dalam kayak memilih pemerintah atau gitu kan, harus benar-benar memilih demi masyarakat Indonesia, demi kota, demi
keseluruhan dalam Indonesia kan harus benar-benar memilih, jangan cuma mau memilih apa adanya. Seperti kalau membutuhkan BPN kita harus memilih ini tidak boleh, karena itu BPN kan sudah diterapkan oleh yang oleh yang di sana lebih besar, lebih derajat maksudnya apa ya, lebih akurat lah dari kita, dari mengerti segala pun tentang kesusahan kita, seperti bahan baku, bahan pokok, makanan, minuman, ya sembarang aja lah ya. Dari situ terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.